ada satu hal yang paling penting nih guys dan sulit terjawab, yaitu apa sih sebenarnya yang tertulis di resep rahasia Krabby Patty. Benarkah sedemikian rahasianya nih sehingga Tuan Krab itu harus menaruhnya di brankas raksasa? Kabarnya nih ya, daging Krusty Krab itu terbuat dari Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Kalian pasti tahu nih sama serial kartun yang satu ini. Ini silakan kau coba. Yap, serial kartun SpongeBob SquarePants. Nah, serial kartun SpongeBob SquarePants ini ternyata menyimpan sejumlah teori konspirasi guys, yang sangat menarik untuk kita bahas. Bahkan ada sebagian dari ceritanya nih yang membuat kita terkejut. Sebelumnya kalian pernah berpikir gak sih, dari mana asalnya penduduk Bikini Bottom itu? Atau apa sih isi dari resep rahasianya Krabby Patty? Nah, serial kartun SpongeBob SquarePants ini berbeda dari serial kartun pada umumnya. SpongeBob SquarePants ini justru lebih banyak disukai oleh kalangan dewasa guys, dibandingkan dengan anak-anak. Berdasarkan lembaga survei yang ada di Inggris, 60% itu orang yang menyaksikan SpongeBob merupakan penonton 18 sampai dengan 50 tahun. Wow, kalian bisa bayangin gak tuh? Anak-anak di generasi 80, 90 sampai dengan 2000-an masih menyukai serial kartun SpongeBob SquarePants ini guys. Layaknya tontonan orang dewasa lainnya, SpongeBob ini menyimpan pesan rahasia yang belum banyak orang tahu nih guys. Lantas, apa aja sih teori-teori konspirasi yang ada di film SpongeBob SquarePants ini? Sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum nonton video gua tentang penampakan dari orang Bunian, silakan kalian tonton terlebih dahulu. Nanti linknya gua taruh di atas sini. Dan buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Sebagian dari kita mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih tentang mengapa ada peradaban di bawah laut, yang kondisi kotanya itu mirip-mirip nih dengan yang ada di daratan. Nah, hal itu kian membuat kita bingung nih guys saat melihat penduduknya itu yang merupakan hewan laut bisa berbicara layaknya manusia. Berdasarkan dari isu yang beredar, Bikini Bottom itu merupakan kota fiksi yang terinspirasi dari kota nyata guys, yaitu Bikini Atoll yang terletak di Pulau Amerika. Sekitar tahun 1946 sampai dengan 1958, tempat tersebut ini kerap dijadikan pusat uji coba 23 bom nuklir guys, yang mengakibatkan banyak biota laut yang terdampak ledakannya. Disitulah sebabnya penampilan serta kelakuan tokoh di serial SpongeBob ini rata-rata aneh dan sulit diterima akal guys. Bahkan beberapa footage yang menampilkan ledakan nuklir bom Atoll itu pernah muncul nih guys di episode Dying for Pie. Nah, si pembuat kartun ini yang bernama Stephen Hillenburg kabarnya sengaja nih memasukkan unsur tersebut ke dalamnya guys. Mungkin di sini biar orang-orang pada tahu ya, kalau Bikini Bottom itu terinspirasi dari kota Bikini Atoll guys. Nah, teori selanjutnya ini katanya Squidward itu diutus untuk menjaga SpongeBob guys. Teori ini mungkin membuat kita merasa heran ya, sebab Squidward Tentacle itu merupakan tokoh yang sangat membenci SpongeBob nih guys. Bahkan dia selalu kesal nih setiap kali sosok bertubuh kuning itu membuat kegaduhan di sekitar rumahnya. Dan beberapa waktu lalu ini ada salah seseorang nih yang membeberkan alasan mengapa Squidward itu disebut-sebut merupakan malaikat penjaga SpongeBob.
Nah, di sini kata dia, kedua orang tua SpongeBob itu masih meragukan kemandirian anaknya itu guys. Maka mereka ini meminta Squidward itu untuk mengawasinya dari jauh. Di sini kita mungkin masih ingat nih ya guys, dulu Squidward itu merupakan pemain klarinet yang handal nih, yang kerap ikut pertunjukan. Tetapi setelah dia merusak pertunjukannya sendiri, dia merasa malu dan memutuskan pergi nih dari lingkungannya itu. Nah, ketika pada masa terpuruknya itu, orang tua SpongeBob ini menemuinya dan meminta dia untuk menjaga SpongeBob SquarePants ini guys. Sebagai gantinya, dia itu menerima upah bulanan yang cukup besar guys. Hal tersebut ini cukup masuk akal sih ya menurut gua. Sebab jika diperhatikan juga ya, Squidward itu hanya berprofesi sebagai kasir nih di Krusty Krab. Tetapi dia mempunyai rumah yang sangat mewah. Dan di dalamnya juga itu terdapat lukisan dan patung-patung yang sangat mahal guys harganya. Mungkin rumahnya yang besar itu dan patung yang ada di dalamnya merupakan hasil dari upah orang tua SpongeBob nih guys, yang membayar dia dengan gaji yang sangat besar. Nah, teori ini cukup masuk akal sih ya guys. Karena di situ rumah Squidward yang paling besar nih di antara rumah SpongeBob dan Patrick. Nah, teori yang selanjutnya ini menurut gua paling fenomenal guys, karena karakter SpongeBob itu melambangkan orientasi seksual. Di sini kalian pernah ngerasain gak sih kalau SpongeBob itu sering banget nih gandeng tangannya si Patrick? Nah, di sini ada seseorang nih guys yang mengatakan setiap karakter di serial SpongeBob itu sebenarnya mewakili orientasi seksual guys. Kata dia, SpongeBob itu merupakan seorang gay lantaran sering menggandeng tangan Patrick nih dan enggan tertarik pada lawan jenis. Nah, sebaliknya nih guys, karakter yang bernama Sandy ini merupakan seorang lesbian guys, karena di situ dia karakternya dominan, kuat, atletik dan berani guys. Makanya itu dia disebut-sebut merupakan seorang wanita yang lesbian. Nah, sementara Patrick sendiri ini adalah biseksual yang menunjukkan ketertarikannya tokoh wanita bernama Mindy. Namun tak sungkan juga nih bergandengan tangan dengan karakter SpongeBob ini guys. Sementara Squidward ini yang gak pernah nunjukin ketertarikannya pada wanita, di situ merupakan aseksual guys. Sedangkan Plankton ini mengalami objektofilia atau rasa ketertarikan seksual terhadap benda mati guys. Karena di sini dia menikahi komputer yang canggih nih, yang bernama Karen. Nah, teori yang ini menurut gue masih masuk akal nih ya guys. Karena gue juga sering nonton nih serial kartun SpongeBob ini. Di situ SpongeBob sering menggandeng tangannya Patrick dan Plankton ini menikah dengan komputer. Mungkin di situ banyak yang beranggapan ya bahwa tokoh-tokoh di SpongeBob ini merupakan orientasi seksual guys. Nah, dari sejumlah pertanyaan di serial SpongeBob ini ada satu hal yang paling penting nih guys dan sulit terjawab. Yaitu apa sih sebenarnya yang tertulis di resep rahasia Krabby Patty? Benarkah sedemikian rahasianya nih sehingga Tuan Krab itu harus menaruhnya di brankas raksasa? Kabarnya nih ya, daging Krusty Krab itu terbuat dari olahan kepiting guys. Disitulah nih sebabnya. Jika diperhatikan ya, hanya Tuan Krab satu-satunya kepiting yang berada di Bikini Bottom itu. Sebelumnya nih ya, kalian pernah lihat gak sih di serial kartun SpongeBob itu ada karakter kepiting lain selain Tuan Krab? Setahu gua nih ya, nggak ada karakter kepiting lain nih guys selain Tuan Krab itu. Nah, di sini disebutkan nih guys bahwa kepiting-kepiting lainnya itu dibantai dan daging mereka itu diolah menjadi isian makanan Krabby Patty. Nah, hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan guys mengenai alasan Tuan Krab merahasiakan resep Krabby Patty-nya itu. Sebab jika Plankton ini mengetahuinya, maka dia akan membunuh Tuan Krab nih guys untuk dijadikan daging olahan Krabby Patty berikutnya. Nah, teori ini cukup masuk akal guys. Kenapa di Bikini Bottom itu hanya Tuan Krab nih karakter satu-satunya kepiting yang ada di situ? Nah, bagaimana nih guys? Apakah kalian percaya dengan teori konspirasi yang ada di film SpongeBob? Silahkan komentar kalian di bawah. Buat kalian nih ya yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.